Sekali lagi Rasulullah sangat mengajarkan kepada kita rasa toleransi yang tinggi terhadap siapapun. Itu kan. Oke, gini kan, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang itu, sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena telah terjadi bencana yang begitu besar di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya di wilayah Cugenang dan sekitarnya. Dan saya turut belasungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang menimpa mereka, terutama para korban. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, semoga diberikan ketabahan dan juga ketawakalan serta kesabaran. Jadi terkait dengan apa itu tadi, aksi intoleran yang dilakukan, ya menurut berita sih dilakukan oleh warga. Cuman sampai sejauh ini saya juga belum tahu, belum paham apakah itu warga pengungsi ataupun warga apa di sana. Karena beritanya cukup viral gitu, cukup heboh gitu, bahwa mereka melakukan melepas tulisan ataupun logo tenda yang diberikan oleh saudara kita yang non muslim, yang Nasrani, karena kan di situ bantuan itu dari pihak salah satu perkumpulan gereja di situ ya. Saya menyikapinya begini Kang, saya ingatkan kembali kepada seluruh umat muslim khususnya yang ada di Indonesia, bahwa Islam mengajarkan bukan intoleran. Rasulullah juga mengajarkan bahwa agama Islam ini bukan agama yang intoleran. Ingat, bukan agama yang intoleran. Jadi pemikiran-pemikiran, pemahaman seperti itu, seperti yang dilakukan oleh warga yang katanya di salah satu tempat pengungsian itu, saya nggak tahu itu pemikirannya seperti apa, dan ada pengaruh dari pemahaman yang seperti apa gitu. Karena sejauh yang saya tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk intoleran, tidak. Justru Rasulullah SAW sangat mengajarkan kepada kita itu harus saling menghargai, saling menghormati, dan sangat-sangat toleran. Itu ajaran Rasul. Dan Rasul mengklasifikasikan, memang ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa ada kafir, untuk kita berbicara ranah kafir ya, dalam arti kafir ya non muslim, karena kan kafir itu sendiri sebetulnya intinya di luar Islam lah gitulah, karena kan dulu sebutannya emang kafir dan muslim gitu. Jadi ada kafir yang memang wajib diperang, ada yang memang kafir wajib dilindungi gitu loh. Nah, untuk konteks ini saya menganggap bahwa apapun bentuknya, karena ini berbicaranya adalah bantuan kemanusiaan, bukan bantuan keagamaan. Jadi ketika ada aksi intoleransi yang dilakukan oleh salah satu warga, entah pengungsi, entah warga apa di sana, saya sangat tidak setuju dengan perbuatan itu, karena takutnya ya emang reaksinya seperti itu Kak. Jadi ada ya, termasuk pemberi bantuan tadi merasa tidak dihargai gitu kan. Akhirnya jadi apa? Jadi yang saya khawatirkan takutnya ada kesalahpahaman gitu. Kesalahpahaman yang cenderung, jadi ini larinya ya sara lagi lah. Kalau menurut saya ini akan lari ke situ. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga rasa toleransi kita, itu larinya ke situ. Apalagi sekarang ini di media sosial banyak sekali hal-hal yang memang sensitif ketika kita berbicara tentang sara. Nah, ini salah satunya di sini. Jadi jangan sampai toleransi antar umat beragama yang sudah dibangun oleh bangsa kita melalui Pancasila itu akan rusak dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya merasakan bahwa fanatisme agama yang kita miliki saat ini adalah fanatisme agama yang menurut saya itu cenderung tidak mendasar gitu. Karena fanatisme agama sendiri itu kan wajib kita miliki memang, tapi tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Tidak lantas kita harus berontak, tidak lantas kita harus membenci orang-orang yang di luar muslim. Tidak. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Sekali lagi Rasulullah tidak mengajarkan itu.
Rasulullah justru mengajarkan kita tuh sangat-sangat toleransi kepada agama lain. Ya khususnya pada zaman Rasulullah dulu sebutannya adalah kafir. Justru Rasulullah sangat toleransi terhadap kafir, kaum kafir ya zaman itu gitu. Nah, dikaitkan dengan sekarang berarti kan non muslim yang ada di sekarang ini, kita wajib justru toleransi terhadap mereka. Bukan malah ya dengan sedikit pengaruh-pengaruh pada pikiran-pikiran kita untuk sedikit ya maaf ya, bukan maksud saya mengajarkan, tapi ini kan yang diterapkan oleh taruhlah guru-guru kita di sana gitu loh, mengajarkan bahwa kita itu nggak boleh begini terhadap kaum non muslim. Nah itu yang salah kaprah Kang, sebetulnya buat saya itu salah kaprah. Justru kita tidak boleh begitu gitu. Mari kita sama-sama bergaul, mari kita sama-sama bermasyarakat, melangsungkan kehidupan kita di bumi tercinta ini dengan damai gitu, bukan seperti itu. Dan bahkan zaman sekarang itu kan segalanya bisa diperbesar, bisa dialay-alaykan gitu loh, sehingga ya hal yang kecil pun akan menjadi lebih besar gitu, bahkan lebih besar dari hal yang sesungguhnya. Nah itu yang rawannya di situ Kang. Jadi memang saya sangat tidak setuju dengan perilaku intoleran yang memang katanya terjadi di tempat pengungsian itu tadi. Saya memang sangat tidak setuju akan hal itu. Tapi intinya kita tidak harus seperti itulah. Ya, terlebih lagi tadi saya bilang bahwa itu bantuannya bantuan kemanusiaan, bukan bantuan keagamaan gitu. Jadi yuk kita sama-sama, nggak apa-apa. Toh saudara kita yang non muslim juga mereka ingin bantu gitu. Mereka ingin bantu saudara-saudaranya yang mungkin didominan oleh warga Cianjur ini kan muslim semua. Ya mereka juga ingin bantu gitu. Mengapa kita harus seperti itu? Membalas kebaikan mereka dengan seperti itu. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah kan? Ingat itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak. Sekali lagi Rasulullah sangat mengajarkan kepada kita rasa toleransi yang tinggi terhadap siapapun. Itu kan.